Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol soal eh, yang pernah tuh penakluk. Orang bilang bahwa kalau orang masih ngomongin kejelekan, maka dia akan terbawa jelek, gitu kan. Terus kalau hanya ngomongin eh, tentang manusia gitu kan, dia ya hanya akan di situ-situ aja gitu kan. Jadi jelekan dan manusia. Kemudian juga ketika orang bicaranya gagasan tentang masa depan, tentang kehidupan, ya, maka biasanya mereka itu kalau teguh, tidak hanya di awang-awang itu, mereka inilah yang akan jadi sang penakluk. Nah, penakluk itu biasanya jadi the ruling class. The ruling class itu adalah kelompok manusia ya, sekelompok manusia yang biasanya menentukan apakah dia menentukan di dalam rumah, komunitas, di kampung, kemudian juga di yang lebih luas, di pertemanan ya, apakah di alumni, di mana, sampai ujungnya di perusahaan, bahkan negara, bahkan dunia. Model-model penakluk itu biasanya dia teguh dan jauh mikirnya. Zaman dulu yang paling sederhana kita tahu Columbus ya, yang nemuin benua Amerika gitu kan. Itu penakluk sehingga bangsa Indian sekarang minggir gitu kan. Jadi keturunan dan keluarga serta teman-temannya lah yang nguasain di sana. Belakangan datang dari bangsa-bangsa lain, tapi Columbus itu yang. Kemudian juga Magellan juga sama ya, jadi datang seperti itu, kemudian juga dia membawa pengaruh dan kemana-mana tuh, artinya besar gitu kan. Nah itu di zaman dulu tuh dia nyari daerah yang jauh gitu kan, dia menaklukkan. Karena kita tahu juga kalau itu dia lewat laut jauh itu. Kalau yang lewat darat dulu ada juga, kalau yang sampai dari Mongol ke Irak tuh ya, turunannya Genghis Khan, Kubilai Khan tuh sampai ke sana. Itu luar biasa, dia pakai kuda, coba bayangin. Sang penakluk itu dia jauh ininya kekuatannya, atau Alexander the Great, sampai dia mendekati India dari sana, Yunani itu melintas jauh gitu kan, luar biasa. Di masa-masa itu nemuin pertama dia menakluk-naklukkan bangsa yang lain itu dengan komunitas atau keluarga atau sukunya atau bangsanya. Kemudian mencari tempat gitu kan, pulau. Nah, kalau di era modern ini sang penakluk itu dia dengan ilmu. Makanya gagasan tadi yang disampaikan. Jadi yang paling terkenal mungkin sekarang sang penakluk itu Warren Buffett, paling kaya lah ya, atau sebetulnya ada tuh orang Meksiko, lupa saya namanya, atau kemarin yang punya Amazon itu Jeff apa ya. Kemudian juga Warren Buffett itu di sektor keuangan itu luar biasa hebatnya. Dia beli perusahaan, kemudian dimajuin, dijual lagi, dan maju gitu kan, sehingga luar biasa itu. Kemudian juga Bill Gates ya, juga luar biasa dengan software, atau Apple ya, Steve Jobs itu dengan alat bisa Steve Jobs dengan Apple. Kalau Bill Gates dengan Microsoft gitu kan bisa. Kalau dilihat cuma gitu doang gitu kan, tapi gitu doang itu luar biasa. Jadi peradaban umat manusia tergantung ke situ gitu kan, dibantu oleh itu. Dan dengan adanya Microsoft kemudian yang lain-lain itu, program-program itu banyak hal menjadi lebih mudah. Dan dia
melakukan banyak hal, uangnya banyak, kemudian dia mengabdi sekarang. Kemudian juga yang sederhana itu di sebelah sini ada Mark Zuckerberg. Orang kenalnya Facebook, tapi sebetulnya dia rajanya media sosial lah ya. Mark Zuckerberg itu juga boleh jadi ada 2 miliar orang tergantung ke dia tuh. Termasuk ini nih channel YouTube mungkin ya udah dipunyai sama dia. Jadi itu adalah ciri-ciri penakluk yang kelasnya dunia. Di Indonesia Bung Karno penakluk itu luar biasa. Setelah sekian tahun juga luar biasa mimpin bangsa ini, sehingga tetap bersatu dan terjadi nation building. Kemudian juga ada Pak Harto ya, yang lama juga memimpin gitu kan. Juga apa namanya, ada host Cokroaminoto yang dulu gurunya semua aktivis, gurunya orang pergerakan, itu sang penakluk juga. Hasyim Asy'ari mendirikan NU gitu kan, puluhan juta sekarang itu sang penakluk, itu luar biasa. Nah, kemudian sampai presiden-presiden Indonesia lah saya anggap orang-orang hebat, sang penakluk. Nah, sekarang juga insya Allah Pak Jokowi bisa nyelesain 10 tahun ininya dengan cara pikirnya dia yang out of the box. Mudah-mudahan kan saya sebagai rakyat harus mendoakan supaya berhasil. Juga mudah-mudahan jadi sang penakluk juga gitu kan. Terlepas saya ulang lagi, berulang-ulang, banyak yang menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki ya, macam-macam lah. Hari ini kita nggak bicara, pada kali ini saya nggak bicara itu, tapi saya ingin menyampaikan sang penakluk orang-orang hebat itu gitu kan, yang punya kemampuan dan punya kesempatan melakukan hal-hal itu. Dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah umat manusia gitu kan, bahwa di berbagai belahan dunia itu sang penakluk dan keturunan serta keluarga inilah yang akan banyak mempengaruhi peradaban atau kehidupan di lingkungannya itu sendiri. Nah, ketika sang penakluk ini menjadi the ruling class, ketika mereka itu punya nurani yang kuat, kemudian juga kemanusiaan yang kuat, mencintai lingkungan, maka bangsanya akan maju gitu. Itu yang dari sisi manusia. Di zaman-zaman sebelumnya ada yang bahasa dengan halus the messenger. Jadi orang-orang yang diberi keistimewaan oleh pemilik alam ini, sang pencipta ini, diberikan keterangan-keterangan, diberikan ilmu gitu kan, sehingga mereka bisa meluruskan atau memimpin peradaban ya. Jadi kalau saya sih percaya bahwa seluruhnya agama itu sebetulnya Muslim, mulai dari Adam, Idris ya, Hud, kemudian turun Nuh ya, kemudian ada Ibrahim, ada Ishak, Yakub, Yusuf, sebelah sini Ismail, turun ke bawah sampai akhirnya ada Daud, Musa, Isa, dan Muhammad gitu kan, banyak yang lain. Itu orang menyebutnya sebagai penyampai pesan, tapi saya percaya sebetulnya beliau-beliau ini juga yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, kemudian juga memberikan pencerahan kepada umat manusia di seluruh dunia. Apa hubungannya dengan kehidupan kita hari-hari ini? Sang penakluk ini sesungguhnya yang membawa api semangat, kemudian juga pencerahan dan masa depan ya. Jadi Einstein misalnya, sekarang Elon Musk ya, itu dengan mobil listriknya dan itunya tuh tipe-tipe sang penakluk gitu. Nah, saya bicara ngalor ngidul begini untuk bisa membayangkan lah,
Sisi yang lain lagi gitu yang sangat terbalik itu adalah saya pernah dapat pelajaran dari Gustavo Gutierrez ya, kebetulan ketemu di Baguio City tahun 2000. Kemudian saya jadi belajar walaupun hari-hari ini udah nggak pernah ketemu gitu kan, dan apa namanya, teologi pembebasannya itu juga saya kira sangat luar biasa. Makanya tadi saya di YouTube yang sebelumnya bicara soal kudeta militer di Myanmar itu mau kemana gitu kan, dan saya sampaikan nggak bisa kalau cuman pengen karnaval, itu pengen punya kedaulatan lah, jadi rakyatnya punya kedaulatan. Kalau cuman karnaval nggak bisa. Itu sebetulnya dasarnya tuh dari teologi pembebasannya Gustavo Gutierrez. Selain itu sebetulnya Gustavo ini banyak meneliti dan membahas tentang miskin dan orang miskin. Orang-orang miskin menurut dia gitu kan, dan yang saya perhatiin itu adalah salah satu komunitas atau kelompok yang paling sukar berubah, karena dia merasa dan melihat dengan kehidupan yang miskin itu dia bisa sustain. Jadi dia tidak melukai hatinya lagi, dia tidak kecewa dengan harapan yang tidak tercapai, tapi dia bisa tiap hari melanjutkan kehidupannya. Jadi ketika kita bicara dengan yang miskin itu, pada saat mereka belum punya keyakinan bahwa dia bisa maju dan bisa bertransformasi, maka susah untuk mereka untuk berubah. Karena ketika dia ingin maju, misalnya lepas dari rentenir, lepas dari penindasan, lepas dari perbudakan, mereka itu merasa akan hidup sendiri dan malahan jadi nggak hidup itu, nggak lepas dari lingkungannya, malahan ya nggak bisa untuk lebih maju lagi gitu kan. Sama dengan ketika orang yang sudah berada di tempat yang sangat bau gitu, itu berpikir dan merasa bahwa tempat bau itulah yang paling ideal. Jadi pada titik inilah menurut Gustavo teologi pembebasan ini perlu disampaikan. Jadi bukan kelompok-kelompok penindas tadi itulah gitu kan, entah itu germo, entah itu bandar narkoba misalnya dia terjerat di situ ya, atau budak di kebun ternyata dia kerja, atau dia nggak punya pekerjaan di gelandang aja di tengah kota, yang hanya menentukan kehidupannya. Tapi harus disampaikan bahwa agama ini mampu membebaskan mereka secara bertahap, dan kepercayaan diri itu mulai muncul, sehingga dengan keyakinannya terhadap Tuhan yang akan menolong mereka, mereka mengembangkan dirinya dan mulai bisa hidup. Nah, ini sesungguhnya rada beda dengan banyak ya yang ingin menolong atau mengadvokasi komunitas ini dengan memberikan janji-janji atau juga misalnya harapan. Oh nanti kamu bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Itu banyak yang ketika itu tidak masuk ke dalam jiwanya, orang itu akan kembali lagi ke komunitasnya. Terlepas misalnya di sisi yang lain, ketika mereka menjadi orang-orang bebas di jalanan gitu, itu sungguh untuk sulit untuk kembali hidup normal lagi. Nah, Gustavo Gutierrez itu sangat piawai dan berhasil ya melakukan pembinaan-pembinaan yang konkret dalam soal-soal seperti ini. Dan saya kira dulu kalau nggak salah di Peru mungkin beliau itu, walaupun ketika ketemu saya di Filipina ya tahun 2000-an itu, tahun 2000, beliau sudah tinggal di Perancis. Hari ini kalau beliau masih hidup sudah sangat sepuh, karena ketika bertemu dengan saya ketika itu saja sudah sepuh beliau. Jadi ketika itu saya usianya 40 ya, 38 tahun. Sekarang saya udah 58, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu berarti beliau kalau ada udah 90-an mungkin hari ini.
Saya nggak tahu, nggak pernah komunikasi lagi, karena ketika itu hanya diundang dari berbagai penjuru dunia ya, ke Baguio City, Filipina, untuk sebuah diskusi lah di sana tentang kemanusiaan dan lain-lain. Itu jadi saya ingin menyampaikan ini kebalikan dari tadi sang penakluk. Penakluk itu punya keberanian dan ini luar biasa. Sebaliknya kalau yang ini tadi itu dia benar-benar susah berubah, ini apa gitu kan. Nah, tetapi saya pengen nyampein juga ada kelompok yang lain lagi nih, walaupun sebetulnya banyak sekali kelompok. Saya cuman kali ini pengen ngobrol 3 aja gitu kan. Yang ketiga itu adalah yang saya temui itu adalah kelompok-kelompok yang bertahun-tahun ditindas. Ya kalau yang miskin tadi bisa ditindas, bisa enggak gitu ya. Tapi kalau yang ini saya pengen khusus bicara kelompok yang ditindas kemudian juga udah terlalu lama ditipu. Pengalaman saya pertama tahun 91 itu bertemu dengan mereka ketika saya masuk ke dalam sebuah komunitas, ditugasi untuk malahan membuat maju tugasnya gitu kan. Tetapi ketika saya datang nggak lebih dari 3 minggu, udah ditanya, Pak Agus kan dari UI, universitas besar, ngapain Pak Agus masuk ke tempat seperti ini, kerja di tempat seperti ini? Saya tentu tidak menjawab, banyak ketawa. Yang berikutnya ada dia bilang, Pak Agus mau nipu apa? Saya ketawa. Dan itu udah nggak ada gunanya untuk diajak diskusi gitu kan, mendingan ketawa-ketawa aja. Nah, tapi ketika itu saya nggak pernah ngerti gitu kan, kenapa pertanyaan itu keluar dari mereka. Karena ketika itu saya masih cukup muda ya, saya masih 28 tahun, 29 tahun mungkin usia saya gitu kan. Jadi saya hanya ketawa aja, tertawa saja. Kemudian saya malah memilih lebih banyak bergaul dengan mereka. Jadi malam hari ketika mereka pulang kerja saya ngobrol, terus kemudian saya lihat kehidupannya, makin banyak informasi dari mereka. Saya selami bagaimana cara mereka berpikir, kemudian juga asalnya dari mana, keluarganya seperti apa, dan yang lain-lain. Nah, singkat cerita, ketika itu misalnya kalau mobilnya lunas gitu ya, bisa nyicil rumah, kemudian mobilnya itu bisa menghasilkan uang bulanannya selain yang diambil sehari-hari ya dia dapat. Tapi pada kenyataannya hal itu nggak terjadi semulus itu, karena saya baca gitu kan laporan keuangannya, kemudian juga ketika itu sistemnya belum rapih lah ya, belum ada sistem elektronik, database dan yang lain-lain, semua masih kertas. Sehingga saya pelajari dari situ, kemudian akhirnya saya putuskan perlu ada sistem informasi, dan dibuatlah sistem informasi itu. Nah, yang pengen saya sampaikan yang paling sederhana itu, akhirnya saya tahu dan melihat ada mobil misalnya, walaupun jalannya memang 18 jam sehari, itu ganti ban 31 setahun gitu kan. Saya tanya, ini gimana ada kayak begini gitu kan, Pak Agus, ini pasti diolah. Oh, apa itu olah? Saya tanya. Ya pasti nggak bener Pak, paling banyak mungkin 8 kali yang rata-rata sih setahun. 12 itu udah paling banyak gitu. Mungkin jalannya gila-gilaan. Kalau 31 itu pasti diolah. Kemudian saya teliti, nah benar, ternyata diolah itu mobil itu datang ke bengkel dengan ban jelek, ganti ban, kemudian keluar lagi, diganti lagi dan dijual. Itu masih ban. Kemudian juga saya menemukan misalnya selain ngaku setorannya kurang atau dan yang lain-lain, tapi yang luar biasa itu mesin. Saya ngulang-ulang terus karena menurut saya ini luar biasa. Mesin itu kalau turun mesin itu seminggu paling hebat di luar. Tempat kami bisa 3 hari.
Tetapi yang luar biasa itu adalah ganti mesin itu bisa hanya 12 jam. Dan itu jutaan rupiah itu dia dapat, melayang itu mesin baru. Dari pengalaman ini saya melihat bahwa niat baik, usaha yang baik itu ketika orangnya tidak merasa yakin, maka belum tentu juga berhasil. Sehingga saya mencari cara yang alhamdulillah ketika itu berhasil. Tapi saya pengen nyampein begini, di orang-orang yang tertindas itu seringkali cara berpikirnya terbalik. Misalnya mereka bilang gini, saya tuh udah 20 tahun Pak Agus bawa kendaraan model begini gitu kan. Pak Agus kan baru mimpin kayak ginian gitu, pasti lebih ngerti saya lah, kata mereka gitu kan. Ya saya ketawa aja juga, nggak saya jawab. Tapi yang menarik dari ungkapannya itu, dia cerita udah berkali-kali dia ditipu dan dibohongi. Jadi nggak mungkin katanya orang kerja seperti saya ini terus punya mobil, punya rumah, nggak mungkin. Jadi cuman bisa ada lebihannya bawa pulang ke rumah. Nah itu kalau saya beruntung tetap sehat sampai tua dan anak-anak saya bisa sekolah. Jadi kalau ada yang janji nanti bisa mobilnya dimiliknya supirnya gitu dan yang lain-lain tuh bohong, karena bank juga nggak percaya ini. Seperti itulah. Nah, singkat cerita, ketika mulai terjadi kesadaran dengan berbagai cara, banyak yang mempunyai mobil, kemudian juga banyak yang mempunyai rumah, dan banyak yang berhasil. Tapi itu nggak mudah dan itu butuh waktu yang panjang. Dan ketika itu akhirnya berubah, justru tidak fokus di ekonominya lagi, tapi mereka mulai ingin berpolitik dan yang lain-lain. Itu pengalaman yang menurut saya sungguh luar biasa buat saya gitu kan, di dalam situasi yang seperti itu. Di sisi yang lain, hari-hari ini saya udah 2,5 tahunan lah menemani korban perampasan tanah. Mereka ini sesungguhnya orang-orang pintar, kemudian juga mereka ini pada dasarnya orang kaya, karena nggak mungkin orang punya 2000 meter gitu kan, bahkan 2,5 hektar gitu kan. Bahkan ada yang beli misalnya tanahnya itu dengan 50 kg emas pada saat itu tahun. Itu orang-orang kaya, orang-orang pintar itu. Dan saya kira mereka jauh lebih ngerti dibanding saya gitu kan, untuk soal-soal itu. Nah, yang saya berminat untuk menyampaikan kepada teman-teman ini, ternyata ketika orang sudah ditindas, ditipu 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, itu ketika ada orang datang, itu dia berpikirnya akan nipu lagi gitu kan. Jadi ini yang menurut saya menarik banget gitu. Dan berpikir selalu kalau ketemu orang bisa gue beli nggak gitu kan. Kalau bisa gue beli bisa diatur gitu. Bukan mencari kesepakatan atau jalan-jalan yang kira-kira bisa bisa memperbaiki lah. Di sisi yang lainnya lagi, misalnya ketika mereka awal-awal bertemu, mereka berlomba-lomba meyakinkan bahwa mereka masing-masing lah yang paling benar. Nah, yang paling cilaka itu karena masing-masing itu berharap yang lainnya atau orang lain atau orang baru itu meyakini dirinya yang paling benar. Nah, konyolnya itu adalah dia menjelekkan yang lainnya gitu, karena ya, saya yang benar, ini tuh itu loh, itu kelemahannya, ini lemah. Nah, kalau itu terjadi sebetulnya makanya nggak bakalan ada yang beres menurut saya. Kenapa? Karena sesungguhnya nanti yang ketemu tuh yang buruk-buruknya gitu kan, bukan bagaimana caranya menyempurnakan dari yang ada. Nah, itu pengalaman di awal-awal. Jadi masing-masing menunjukkan bahwa sayalah yang paling benar, sayalah yang paling mungkin gitu kan. Karena mungkin di pikirannya itu kalau saya berhasil, pasti orang-orang itu ingin membantu saya supaya dapat sesuatu dari saya. Pikirannya simpelnya begitulah. Nah, saya justru melihat dari semua cerita ini terbalik.
Saya justru melihat mereka ini sesungguhnya adalah orang-orang yang ulet dan luar biasa. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan yang berat kepada orang yang mampu menanggungnya. Mereka ini orang-orang yang mampu bertahan dalam cobaan yang berat. Jadi hati saya mulai terbuka dan tergerak ini, saya bilang ini pasti ada sesuatu yang yang dititipkan kepada mereka ini. Nah, semakin hari saya semakin sadar bahwa justru karena orang-orang ini bertahanlah, maka Indonesia sekarang bisa membuka, walaupun belum terbuka benar dan belum menyelesaikan, bahwa ada perampasan tanah yang membahayakan kedaulatan negaranya. Itu yang saya akhirnya melihat gitu kan, oh karena orang-orang ini terus ditindas dan segala macam, mereka sangat berhati-hati ketemu, oh ini mau nipu apa nih, ini mau bohong apa lagi gitu kan, gue ada dihabisin gitu kan. Nah, bahasanya mereka misalnya Pak Agus, kalau kami menemukan konsultan gitu kan, belum apa-apa aja udah diketok misalnya 300 juta 400 juta gitu kan, ya habis lah. Dulu sih kita bayarin ini bayarin itu gitu, sanggup, tapi lama-lama kan habis juga, nggak kuat seperti itu gitu kan. Jadi ada missing link lah. Jadi ketika mereka itu ketemu, wah pasti nih orang ini pengen sesuatu yang besar dari saya gitu kan. Padahal mungkin benar, pada kenyataannya memang banyak yang seperti itu gitu kan. Tapi di sisi lain yang menarik dari ini, justru saya belajar bagaimana mengorganisir dan mencari solusinya. Setelah 2,5 tahun bergaul, pada dasarnya mereka orang-orang baik gitu kan. Dan itu tadi saya bilang, mereka tuh orang kaya sebenarnya, terus kemudian punya duit, punya harta. Udah orang pinter. Tetapi kita sering nggak mengerti kenapa mereka bisa mendapat nasib seperti itu. Itu yang saya bertanya. Malahan saya dapat jawaban misalnya dari Khairul ya, sahabat saya, adik saya di FTUI, Kang, ini kalau orang mengalami nasib seperti ini, ya kita sekarang prihatin, kita bantuin. Tapi menurut dia nggak mungkin, nggak ada sesuatu di masa lalu sehingga mereka harus menanggung ini gitu kan. Atau juga memang dititipin sama Tuhan, sama Allah kepada mereka, karena mereka inilah yang kuat menanggung penderitaan seperti ini untuk kebaikan negeri ini. Jadi simpel aja lihatnya, itu kenyataan. Nah, ketika mereka dibantu, didorong apa segala macam, menurut pengalaman kawan yang sudah lebih berpengalaman, Pak Agus, mereka ini sebenarnya nggak beda seperti, maaf nih kasar ya, tapi anjing, dia bilang, yang kejepit pintu. Jadi kalau kita mau tolong, kita nggak hati-hati, kita yang digigit duluan. Nah itu pun dulu saya nggak ngerti gitu, tapi ternyata benar. Misalnya ketika ada kelompok korban yang ingin ditolong, malah minta diongkosin, minta difasilitasi, terus seakan-akan kita akan dapat duit dari mereka kalau berhasil. Kan pertanyaannya sederhana, lu aja yang jago udah puluhan tahun gak berhasil, terus gua gitu atau kita datang baru-baru pengen udah yakin berhasil, gimana caranya gitu kan. Jadi nggak nyambung gitu kan. Jadi bener tuh kan, harusnya dalam situasi seperti ini ya saling menolong, saling berbagi, kemudian juga bekerja sama, karena mereka sendiri yang udah hatam, yang ahli, nggak bisa berhasil gitu kan, apalagi ada orang baru sejago apapun gitu. Nah, maksud saya disinilah pentingnya pemerintah turun untuk membantu mereka itu. Jadi saya cerita 3 kelompok ini, ketika kita bicara tadi di awal, kelompok sang penakluk itu cukup dikasih ide, difasilitasi, jangan-jangan mereka punya duit sendiri atau mencari duit sendiri, mereka bisa maju dan jadi orang-orang besar. Kemudian yang kedua tadi, ketika bicara dengan kelompok itu, yang papa, yang duafa tadi, itu nggak bisa cuma dikasih sesuatu, dikasih janji,
ketika mereka tidak lepas dari cengkraman di mana mereka merasa nyaman dan damai hidup di tempat yang sesungguhnya tidak layak itu nggak bakalan berhasil. Nah, kelompok yang ketiga ini sebenarnya kalau ketemu gitu itu pasti pura-pura nggak punya apa-apa karena takut diperes. Udah pengalaman mereka ditipuin mulu gitu kan. Kemudian nanti mulai rada berani, dia mulai nunjukin. Tapi nanti dia bilang lagi, saya tuh nggak punya duit, gini-gini gitu kan. Karena pengalamannya dipersin mulu gitu kan. Nah, tetapi di sisi yang lain lagi, ketika ada kesempatan misalnya harga tanahnya X, sebelumnya dia X. Ketika ada yang nawar, bisa minta 2X dan nggak jadi. Nanti dia sedih lagi, berjuang lagi. Ketika ada orang misalnya mau 2X, dia bisa minta 5X. Nggak jadi lagi, dan boleh jadi kalau nggak nasibnya sampai dia meninggal, nggak jadi itu istilahnya, udah hilang tanahnya, dirampas. Kalau kata teman saya itu nggak berkah katanya, jadi ya nasib-nasiban juga, nggak bisa dipaksain lah bahwa mereka harus mendapatkan itu gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ini fakta dan ini kenyataan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana untuk dua kelompok ini, tadi sengaja saya sampaikan the ruling class dan yang lain-lain itu yang hebat-hebat itu. Nah, untuk kelompok yang dua ini itu nggak ada pilihan lain, pemerintah harus turun, harus mengadvokasi, kemudian juga mendampingi sehingga mereka bisa keluar dari persoalan-persoalan ini untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Jadi maksud saya gini loh, di Indonesia itu sungguh luar biasa ketika misalnya untuk fakir miskin itu akan menjadi tanggung jawab negara gitu kan. Jadi para pendiri republiknya udah sampai mikirnya ke sana. Nah, untuk orang-orang yang ditindas ini, yang dirampasin tanahnya dan hartanya ini, itu juga alangkah baiknya pemerintah itu bisa mendampingi sehingga mereka bisa mendapatkan keadilan. Karena saya sih yakin ketika keadilan itu ditegakkan akan dapat keberkahan. Nah, pertanyaannya mulainya dari mana? Inilah barangkali yang harus jadi pikiran bersama, jadi diskusi bersama, karena sesungguhnya itu ada di dalam diri mereka sendiri dan itu yang harus ditumbuhkan, bukan orang lain. Jadi orang lain itu nggak bisa terlalu jauh, tetapi tumbuhkanlah oleh mereka sendiri dari dalam mereka sehingga mereka bisa menemukan berdaya dan kehidupannya. Saya kira itu pengalamannya, ini nggak lengkap tapi hanya sebuah cerita. Tapi mudah-mudahan tuh pengalaman ketika Anda akan mengorganisir atau apa, jadi ada manfaat. Oh, perlu dilihat ini ya, pendidikannya, ininya, budayanya, pengalaman hidupnya dan yang lain-lain. Cuman saya pengen ceritain sederhana untuk menginspirasi saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.